Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Rido dan Nathan, alright. Nah, sekarang seperti tadi udah kita janjikan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu komunitas film yang sudah datang perwakilannya. Udah ada Mas Zul dan Mas Ruli di sini. Halo, apa kabar? Halo. Wih, mantap nih, apa nih? Wolverine, ya? Atau gimana nih? Gitu. Wakanda. Wakanda. Oke, nah di sini udah ada Mas Ruli sama Mas Zul, perwakilan dari Gila Film ya. Nah, ini mohon maaf, sebelum gue lanjut, ini gue pengen nanya dulu, kenapa Mas Zul ini di belakangnya apa sih gambarnya nih? GFTV apa nih? Kebaca nggak? GFTV, Gila Film TV, sekilas gila banget. Enggak. Itu tagline-nya? Enggak. Tadi lagi iseng bikin apa? Lagi pengen bikin konten gitu deh gitu. Nama kontennya apa sih? Ya udah saya bikin. Ya sekilas gila. Jadi baru tadi saya bikin. Udah jadi mantap. background. Berarti jadi nanti ya. langsung akan naik ya? Sekalian. Oh ya, mantap. Oh, TV nonton tar. langsung ya, mantap ya. Ini mungkin banyak pasti nanti Binusnya yang nonton. Nah, ini kita kan ngomongin Gila Film. Nah, dari judulnya aja udah pasti tahu ini ngomongin mengenai komunitas film gitu loh. Iya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut kita pengen tahu dulu dong, ini Gila Film itu komunitas apa aja sih? Maksudnya komunitas apa aja? Komunitas apa gitu kan? Pada dasarnya sih lebih simpelnya Gila Film sih komunitas nonton bareng sih. Nonton bareng lebih tepatnya ya? Ya, nonton bareng. Nonton bareng di bioskop gitu. Kita lebih prefer ke bioskop. Lebih yang di ya, karena apa? Ya itulah lagi karena kita emang hobi nonton biasa. Menurut kita nonton bioskop itu lebih seru daripada nonton di rumah atau apa. Pokoknya pengalaman yang nggak bisa kita dapetin dimanapun gitu. Itu sih intinya gitu. Oke. Ini namanya Gila Film nih, filosofinya apa Mas? Emang segila apa ini? Aduh, itu. Nah ini agak panjang nih. Kalau ditanya pasti bagian panjang ini gitu. Lebih panjang gimana? Namanya daripada. Ini nanti mungkin langsung merekap. Ada pertanyaan saja ceritanya gimana sih? Jadi langsung nih gitu. Oh iya boleh coba gimana tuh? Gila Film itu sih awalnya terbentuk dari sebuah forum grup majalah gitu, majalah film. Boleh sebutin mereknya, brandnya? Boleh. Apa tuh? Boleh. Cinemax. Oh iya. Tahu dong. Tahu lah kita. Kalau kita suka nonton film kalau Cinemax Magazine. Di langganan. Yes. Kalaupun nggak beli pasti tahu lah waktu majalah. Oke. Kita punya grup di Facebook itu tahun 2008 baru ada waktu Facebook baru rame-ramenya. Saya baru jadi pelanggan Cinemax, terus setelah itu tahu ada grup, saya gabung tuh di sana gitu. Kenalan deh sama teman yang sesama pelanggan gitu, sama pelanggan di sana gitu. Kita ngobrol soal film bla bla bla. Terus setelah berjalan waktu kita udah akrab gitu. Udah akrab sama teman di sesama pelanggan itu akhirnya berinisiatif sendiri, kayaknya kita mesti ada grup sendiri deh gitu. Kenapa kita harus ada grup sendiri? Karena kalau kita di grup Cinemax itu kita nggak bisa bandingin Cinemax sama majalah lain gitu. Pasti ada Iya. Kayaknya itu kayak kita butuh grup sendiri yang kita bebas ngomong, yang nggak ada batasan apapun gitu, nggak ada sensor apapun gitu. Akhirnya jadi kita bikin grup baru yuk gitu. Dan secara spontan aja yaudah namanya Gila Film aja deh gitu. Kenapa Gila Film gitu? Karena ya itu seiring 2 tahun kita di grup majalah itu kita udah saling kenal sama teman, orangnya kocak-kocak gitu, maksudnya ya walaupun kita belum pernah ketemu gitu, kocak-kocak gila-gila lah gitu. Yaudah kita naksi Gila Film dan nggak ada satupun yang protes gitu. Langsung aja ya oke deal, ya memang kita gila semua kok gitu. Deal gitu. Dan 2010 terbentuklah pertama kalinya Gila Film gitu. Oke. Melanjutkan kita hubungan komunikasi kita dunia maya sama teman yang tadinya di grup majalah itu, kita lanjut di grup itu. Nah itu kita bandingin deh majalah, ternyata majalah langganan kita cukup busuk ya, ternyata banyak busuknya, kalau kita banyak kekurangannya dibandingkan majalah lain gitu. Soalnya kalau ngomongin majalah pada saat zaman-zaman itu yang dulu aku baca juga salah satu yang lain itu yang Total Film kan. Total Film benar-benar bandingan setelah Total Film 2011-an kalau nggak salah pas 2009 sorry 2009 saya 2009 ya. Soalnya waktu itu pas saya masih punya edisi Newman pertama soalnya. Oh ya? Iya. Soalnya zaman-zaman waktu itu pas sering-sering baca Cinemax, maksudnya itu kan kalau mau dibandingin sama Total Film kan aku ingat banget tuh harganya lebih mahal Total Film kalau nggak salah. Iya. Kayak dulu sempat mikir kan, aduh nih kayaknya beli atau kagak, kayaknya lebih bagus soalnya lebih mahal gitu kan. Iya, lebih mahal dan lebih itu kan semacam translate dari liputan orang wartawan dia langsung ya, yang Total Film luar ya. Jadi semacam berasa lebih dekat sama narasumbernya dan menurut saya lebih dalam juga rasanya daripada Cinemax yang ngambil dari internet dari. Yes. Moga harus Cinemax nonton ya. Berarti itu sejarahnya terbentuknya Gila Film ya? Iya. Itu kurang lebih udah
tahun ya? 10 tahun, ya. 10 tahun. Satu dekade nih. Iya, Satu baru dekade. kemarin satu dekade. Oke. Nah, kalau Mas Ruli sendiri nih, gimana ceritanya bisa akhirnya bergabung dengan Gila Film ID nih? Jadi waktu itu Gila Film bikin nobar kan, karena kan memang GF Gila Film komunitas yang base-nya nobar. Nah, saya dapat info dari temen gitu, ada yang bikin nobar, kalau nggak salah dulu, seingat saya nobarnya nobar Star Wars dulu. Oke. Star Wars The Last Jedi tahun 2013. Force Awakens sekali. Iya, Force Awakens ya. Itu pertama kali Mas Ruli ikut kegiatannya Nah, berarti ikut nobar sama iya. dan langsung ketemu sama Zul waktu itu. Karena foundernya langsung nih yang handle nobarnya kan. Ya udah dari situ ikut nobar lagi, akhirnya sampai aktif ngebantuin Zul untuk maintain komunitas ini gitu. Oke. Oh, jadi berarti itu setelah beberapa kali nobar baru akhirnya Mas Ruli kayaknya ya udahlah gue sekalian ikutan lah gitu kan ya. Di tahun berapa itu, Mas? 2013 akhir. Oh, udah lama juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk dari Mas Ruli sendiri nih, berarti sekarang bisa kalau Mas Zul kan bilangnya memang sebagai founder. Kalau Mas Ruli berarti anggota komunitas yang bantu handle apa nih kalau untuk di dalam? Ya kalau nggak ada job desk yang khusus sih. Oh, nggak ada. Cuman sebatas ngebantu, misalkan kita ngadain nobar kan. Nah, bantuin Zul juga untuk handle registrasi, terus pegang tiket, terus kasihin ke teman-teman yang datang. Nah, udah beli tiket lewat kita gitu kan. Ya sebatas itu aja. Terus mungkin bantuin juga di konten-kontennya Zul yang sekarang lagi bikin short movie, web series kayak gitu sih. Oke, termasuk sama yang ini, yang baru ini nih, yang apa? GF TV nih, Mas Ruli juga. Belum saya kasih tahu malah. Oh, belum perdana banget. Ya, ini perdana banget nih saya juga lihat nih ada GF TV nih. Soalnya baru tadi juga gitu. Oh, kalau ini baru pikiran idenya juga baru tahu semalam. Oke juga nih ada GF TV. Gitu. Ya ampun, ternyata. Oke. Nah, kalau misalnya mau sekarang kan ini udah masuk 10 tahun. Nah, untuk ketotalan sekarang anggota yang aktif dalam sering-sering ikut terus dan lain-lain kegiatan-kegiatan dari GF ini ada berapa sih? Gila Film kan nggak punya rule yang namanya pendaftar anggota dan sebagainya gitu. Oh iya. Kita basicnya emang pengen fun dan cari temen sih gitu. Jadi ketika teman-teman pengen gabung join ya udah ikutan nombar gitu. Nah kalau emang cocok misalnya lanjut terus tuh kayak Ruli gitu, nomor 2 3 cocok terus ikutan. Makanya kita biasanya nggak menyertakan keanggotaan karena menurut saya sih lebih nggak efektif karena esensinya komunitas itu ya ngumpul. Menurut saya buat apa sih kartu keanggotaan dan sebagainya gitu. Menurut saya kalau nggak berfungsi itu ya buat apaan, lebih baik ya udah kita bikin kita nombar datang gitu, jadi nggak ada ketentuan tertentu gitu. Dan untuk membernya sendiri Gila Film untuk yang aktif maksudnya adalah selalu ikut gitu untuk nombar, bisa yang teman-teman ada di grup deh gitu 30-40. Cuman kalau kita bikin nombar, kita sebutnya sih nombar besar itu biasanya kita persiapkan matang-matang, misalnya mau di konsep acara seperti apa, apakah kita mau nomor 1 studio, 2 studio gitu. Nah kita nyebutnya itu nomor besar. Nah itu biasanya itu kebanyakan follower yang emang datang nomor sekali doang gitu, fun doang. Makanya kita kalau ditanya membernya gimana, berapa sih, kita juga nggak bisa bilang gitu, nggak tahu juga gitu karena kita tapi kalau member aktif, kalau kita misalnya kopdar nombar kecil gitu, misalnya di weekday kita ngumpul itu bisa ya 30-40 bisa lah gitu. 30-40, oke. Nah Mas, sebenarnya kan aku juga sempat lihat-lihat aktivitas Gila Film ini, ada juga bikin film-film juga di YouTube ya. Nah sebenarnya aktivitasnya apa aja sih selain nobar terus dan lain-lain? Sebenarnya aktivitas pertama tetap nombar ya, cuman setelah 2012 kalau udah 2 tahun 3 tahun kita salah satu teman kasih semacam unek gitu, Gila Film kayak gini aja ya, bikin aktivitas lain kayak apa kayak gitu. Akhirnya ya tercetus dah gitu, bikin film yuk gitu, bikin film gitu.
masalahnya di kita adalah sama sekali nggak punya basic background orang film gitu ataupun orang broadcast dan sebagainya gitu. Tapi kita suka film gitu, kita suka baca, kita sering review film, ini film jelek, ini film bagus gitu. Yaudah kita coba bikin film sendiri kayak apa gitu dengan ya patut kita belajar otodidak aja gitu. Artinya dari sana deh 2012 kita coba isi-isi bikin film dan hasil pertamanya filmnya hancur. Kita ketawa. Filmnya film drama, film sedih, harusnya sedih dan drama gitu, tapi kita ketawa semua ngakak karena menurut kita gagal gitu. 2012 sempat off bikin film, lanjut lagi 2018 sampai sekarang gitu. So, kayaknya kita nggak boleh bercanda-bercanda deh, yuk kita seriusin yuk gitu. Kita bikin semacam kayaknya kalau nombar aja kita cuma dapat fun-funnya aja nih gitu. Kenapa sih kita coba bikin karya yang kita nanti kalaupun kita nggak aktif di komunitas lagi, ada sesuatu yang kita banggain, ini adalah karya kita loh. Artinya dari sana kita mulai belajar deh gitu. Ya semacam alternatif kita, kalau kan susah maksudnya agak kan nggak semua setiap minggu ada film bagus ya, ada itu ya. Tapi kita pengen ngumpul terus karena esensinya kita itu kan ngumpul-ngumpulnya gitu. Oke. Ya udah kita coba bikin film gitu. Kalau ada sesuatu yang dibuat gitu ya. Iya, kalau nggak bikin film ya udah kita perkembangannya adalah kalau nggak bikin film ya udah bikin konten yang berhubungan mesti dengan film. Ya akhirnya bikin acara talk show-an gitu walaupun gitu-gitu aja, terus juga ya itu bikin sketsa kecilan sampai ya banyak sih yang bakal kita lakuin untuk saat ini. Alhamdulillah sih cukup berkembang gitu untuk kegiatan kita ke depan. Cakep, oke. Oh, Mas Ruli, aku jadi kepikiran. Ini kan memang komunitas yang kumpul-kumpul. Nah, ini Mas Ruli dulu kenapa dari mungkin aku juga nggak tahu ya, tapi mungkin mestinya komunitas film memang banyak gitu kan. Nah, itu kenapa Mas Ruli memilih nobarnya Gila Film akhirnya diterusin terus sampai 3 kali dan akhirnya sampai join? Ya nggak tahu juga kenapa bisa pilih Gila Film. Waktu itu ketemunya memang karena ada teman juga yang memang udah dari awalnya dari teman Gila Film, terus ngajak saya gitu, mau nggak nobar Star Wars nih sama komunitas Gila Film gitu kan. Oh ada ya komunitas Gila Film, ya ada ini. Udah akhirnya coba ikut dan ternyata memang menyenangkan gitu nobar sama teman-teman Gila Film. Udah akhirnya keterusan udah ikut lagi nobar sampai sekarang ya jadi aktif juga ngebantu di Gila Film. Oke, mantap. Nambahin sedikit aja sih, Oh iya. Ruli ini basicnya tuh dia orang fandom sih, dia lebih fandom. Jadi udah ada nobar tapi nggak aktif. Kalau Gila Film kan nonton barengnya ya semua film lah apa yang kita suka kita nonton. Cuman Ruli waktu itu fandomnya dari Harry Potter dan Star Wars ya, Star Trek juga malah. Jadi ya spesifik banget. Mereka tetap ada nobar. Fandom Star Wars sama Star Trek barengan tuh. Makanya. Biasanya kan Slack. Oh iya, saya double agent memang. Kan biasanya. Iya. Friksi. Mempersatukan dua belah kubu. Iya. Nah, di Gila Film sama sekali nggak ada kubu itu. Ya udah nonton aja gitu. Oh iya, benar. Nanti mohon maaf nanti kalau nggak panas nih lagi nonton rasanya ya. Betul. Tiba-tiba ada yang komen-komen. Apa nih Star Trek gitu kan. Aduh. Oke, Smart Viewers kita tahan dulu ya. Habis ini tentunya kita akan lebih dalamin lagi. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Zul sedikit kegiatan-kegiatannya apa aja. Nah, nanti kita tanyain ini apalagi selama masa pandemi gitu kan. Nah, ini kira-kira kegiatannya apakah ada perubahan dan lain-lain. Nah, kita tanya habis ini, pokoknya kemana-mana tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.